ada dua istilah yang sering digunakan secara bergantian, yaitu hadis dan sunnah. Selain itu juga nanti ada istilah lain, misalnya habar, khobar, atau asar. Ada hadis qudsi, ada hadis biasa. Beberapa istilah tadi tampaknya para ulama sepakat menggunakan secara bergantian itu dua, hadis dan sunnah. Kalau di beberapa organisasi sosial keagamaan seperti di Muhammadiyah lebih cenderung menggunakan sunnah ya. Karena ketika disebut sunnah itu konotasinya adalah hadis yang sahih ya. Tapi ketika disebut hadis belum tentu sahih. Makanya ada hadis maudhu, ada hadis mursal, ada hadis dhaif ya, hadis yang lemah, hadis palsu, hadis yang sebetulnya bukan hadis tapi disandarkan atau dinisbahkan kepada Nabi. Baik, Bapak Ibu sekalian, sunnah, saya mulai dari sunnah dulu. Dari segi bahasa itu artinya jalan, atau tradisi, atau undang-undang, atau hukum, atau kebiasaan. Kita sering mendengar istilah sunnatullah. Berarti itu sunnahnya Allah. Kebiasaan atau hukum yang diberlakukan oleh Allah kepada makhluknya. Maka kita dengar sunnatullah yang berlaku di alam raya ini, atau sunnatullah yang berkaitan dengan kehidupan sosial, itu pasti ada pola-pola atau kebiasaan yang sudah menetap dan sudah menjadi kebenaran umum. Sebagai contoh misalnya sunnatullahnya manusia itu hidupnya berkelompok atau bermasyarakat. Itu sudah menjadi postulat, sudah menjadi kebenaran. Oke, yang kedua hadis dari segi etimologis nih, dari segi pengertian bahasanya, dari kata hadasa yahdusu ya. Hadasan, kita sering juga dengar istilah hadas. Itu artinya kalau hadis sebagai sifat itu artinya baru. Bisa juga artinya berita ya, ada hadis ya. Bisa juga artinya peristiwa, bisa juga artinya kabar atau dekat ya. Kalau nanti dikaitkan dengan Nabi berarti ya ada berita, ada kabar, ada hal-hal baru yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian secara terminologis atau dari segi definisi keilmuan, sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dinukil ya dari Nabi, atau ada yang menyebut disandarkan atau dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir beliau. Jadi dua istilah tadi, hadis dan sunnah, itu isinya bisa berupa sabda, perkataan. Bisa juga berupa perbuatan. Bisa itu ya? Alhamdulillah. Ya, bisa Pak. Oke. Berarti yang slide keberapa tadi? Di sini berarti slide ketiga, Pak. Slide ketiga ya. Bisa juga takrir ya, bisa juga takrir. Nah, pemahaman kita atau imajinasi kita begini, ketika dahulu Nabi dan para sahabatnya itu hidup bareng-bareng, kadang-kadang itu Nabi ngomong, misalnya ada sahabat yang katakanlah minumnya berdiri, Nabi ngomong, negur gitu ya, la yasrobanna ahadukum qaiman misalnya. Nah, itu berarti perkataan itu. Jadi saat itu Nabi menyampaikan sesuatu kepada sahabatnya dalam rangka menegur agar tidak minum sambil berdiri misalnya. Tapi ada juga Nabi melaksanakan wudhu misalnya, disaksikan oleh Utsman, lalu Utsman menyampaikan cara wudhu Nabi, itu berarti hadis fi'li atau sunnah fi'liyah. Atau ada juga peristiwa di mana sahabat melakukan sesuatu tapi Nabi diam saja. Diamnya Nabi itu dianggap sebagai takrir ya, dianggap sebagai penetapan. Misalnya Nabi pernah menyaksikan Khalid bin Walid itu makan biawak. Biawak itu sejenis binatang, saya nggak tahu kalau di Indonesia itu mirip apa ya, pokoknya biawak ya, ya mirip-mirip
buaya tapi agak lebih kecil, dan mungkin khas Arab sana itu agak beda hidupnya, tidak di, kalau di kita umumnya di air dan darat ya. Di sana mungkin lebih banyak di bukit-bukit atau di tempat-tempat yang lembab. Nah, Nabi tidak melarang, tidak juga menyuruh gitu. Jadi Nabi diam terhadap kasusnya peristiwa makannya siapa? Khalid bin Walid itu, maka oleh para sahabat dipahami diamnya Nabi itu sebagai sebuah takrir, sebuah kebolehan gitu ya. Gitu. Andaikan dulu misalnya ya, sudah ada rokok dan ada sahabat merokok di depan Nabi, Nabi diam, oh berarti rokok itu boleh. Berarti rokok itu boleh, andaikan ya. Tapi alhamdulillah belum ada saat itu ya. Kalau ada mungkin lain lagi itu. Nanti kasus hukum soal rokok nanti lain lagi ini ya. Oke, itu namanya takrir ya. Nah, ada beberapa istilah yang hampir identik dengan dengan hadis dan sunnah. Tadi sudah saya singgung di awal, yaitu khobar dan asar. Saya jelaskan sedikit langsung ke asar itu. Khobar dulu ya di slide ke-7, tapi nanti balik lagi ke itu. Khobar sesuai dengan namanya itu artinya berita. Disebut berita karena memang ada peristiwanya atau ada sesuatu yang disampaikan ya dari orang lain. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa khabar itu punya kandungan makna yang sama. Sama dengan hadis, hanya kabar ini tidak selamanya berasal dari Nabi. Tapi ketika disebut hadis, umumnya disandarkan kepada Nabi, walaupun nanti dalam rangkaian periwayatan atau isnad hadis itu ada yang mungkin perawinya dianggap tidak memenuhi standar sahih ya. Perawinya itu pernah mabuk misalnya, atau perawinya jangan-jangan tidak hidup sezaman dengan rawi sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian pendapat lain menyatakan bahwa antara khabar dan hadis itu merupakan hubungan antara batasan makna umum dan khusus. Artinya khabar itu maknanya lebih umum, segala berita lah dari manapun ya. Tapi ketika disebut hadis maka seringkali ada sifat ya, al-hadis an-nabawi gitu ya. Hadis Nabi jadinya ya. Oleh karena itu setiap khobar itu termasuk hadis, tapi tidak semua hadis seharusnya gini, terbalik itu. Harusnya hadis itu pada dasarnya merupakan khobar, tetapi tidak semua khobar itu merupakan hadis. Itu dari segi pengertian istilah. Tapi lagi-lagi kata khobar itu secara makna lebih umum ya, lebih umum. Makanya menjadi istilah dalam jurnalistik ya, khobar menjadi akhbar gitu ya, berita ya. Berita itu terjadi karena ada yang memberitakan. Sementara asar di slide 8, asar itu sendiri artinya adalah bekas, sisa dari sesuatu, jejak langkah atau rekam jejak yang ditinggalkan seseorang. Kita mungkin pernah mendengar istilah dari Quran min asaris sujud ya, bekas sujud ya. Kalau secara fisik mungkin ada yang mengartikan bekas di situ, bekas sujud di situ adalah jidatnya menjadi agak hitam secara fisik gitu ya. Walaupun itu bukan indikator sering sujud juga ya, tidak selalu ya. Dan secara psikologis atau sosiologis itu juga bisa mengandung makna orang yang bersujud itu misalnya menampilkan kepribadian yang baik gitu ya, murah senyum, dermawan, peduli dan lain sebagainya. Nah, menurut istilah, asar itu mengandung makna yang sama, yaitu riwayat yang marfu, mauquf atau maktu ya. Ketika disebut marfu berarti itu nyambung kepada Nabi. Artinya asal usulnya bisa ditelusur sampai kepada Nabi. Kemudian mauquf itu hanya terhenti pada sahabat. Artinya dari sahabat tidak ada informasi bahwa ungkapan tertentu itu asal usulnya dari Nabi. Misalnya kita sering mendengar ya dari ceramah itu i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Itu bukan hadis, tapi itu adalah ucapan Umar kalau tidak salah. Oh, berarti itu adalah asarnya mauquf atau hadisnya mauquf kalau itu dianggap hadis ya. Tapi lebih tepat itu adalah min aqwalis sahabah atau min asaris sahabah. Pendapat atau ungkapan para sahabat ya. Karena para sahabat Nabi ini setelah menyimak dari Nabi, setelah membaca Al-Quran, itu kan kadang-kadang juga
menyampaikan kata-kata yang bernas, pendek, dan semakna gitu. Maknanya dekat dengan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Sehingga sebagian orang mungkin ketika mendengar sahabat tertentu menyampaikan kata-kata motivasi, kata-kata yang bernas tadi, wah ini dianggapnya hadis, padahal enggak. Atau nanti dalam kajian hadis itu termasuk kategori sebagai hadis hadis mauquf ya, hadis yang berhenti atau terhenti pada rawi kedua setelah Nabi, pada sahabat ya. Kemudian maktu itu pada tabiin. Karena pada waktu itu bayangan kita bukan seperti sekarang ya. Sekarang begitu ada berita apa gampang viral ya. Kalau dulu kan memviralkannya susah karena belum ada teknologinya ya. Jadi para sahabat Nabi itu kelihatannya kalau yang saya baca gitu ya, sudah punya spesialisasi tersendiri gitu ya. Aisyah itu soal urusan rumah tangga Nabi, ibadah Nabi di rumah gitu, itu luar biasa. Abu Hurairah yang sering ngintil atau sering menemani Rasul itu paling banyak juga meriwayatkan ya. Tapi beberapa sahabat itu nyaris nggak ada apa namanya penyampaiannya dari Nabi. Bukan berarti dia tidak dekat dengan Nabi, tapi mungkin dia kategorinya orang yang ya lebih cenderung memilih diam atau lebih cenderung yang penting sudah paham dari apa yang disampaikan oleh Nabi gitu ya. Sehingga antara satu sahabat dengan sahabat yang lain itu periwayatan hadisnya tidak sama ya. Abu Bakar ada sebagian, Umar lumayan banyak, Utsman ada tapi sedikit gitu ya. Ali lumayan banyak, misalnya seperti itu. Yang paling sering banyak disebut itu justru kalau di ring pertama itu adalah Aisyah. Khadijah malah jangan-jangan kita nggak pernah ketemu ya, an Khadijah radhiyallahu anha gitu ya. Kita nggak pernah dengar malah. Kalau Aisyah iya, Maimunah sesekali, Salamah iya, istri-istri Nabi itu ya. Lalu para sahabat yang banyak, nomor satu justru adalah an Abi Hurairah, maka hadis itu dikit-dikit an Abi Hurairah, an Ibni Abbas itu lumayan, an Abdillah ibni Umar, an Abdillah ibni Abbas dan lain-lain, atau an siapa lagi gitu, Abdi Darda misalnya, sedikit tapi nggak banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita kembali kepada pemahaman tadi, ini sekarang di ini ya di PowerPoint nomor 6 ya. Bahwa sunnah atau hadis nanti itu dilihat dari segi 3 disiplin ilmu, maknanya berbeda nih ketika disebut sunnah ya. Kalau disebut dalam perspektif ilmu hadis, sunnah identik dengan hadis. Hanya kadarnya atau kualitasnya biasanya sunnah dianggap lebih tinggi dibandingkan hadis. Karena hadis itu ada potensi atau ada kemungkinan adalah hadis sunnah ya. Kalau hadis doif ya. Karena standar perawinya atau sistem periwayatannya tidak sesuai dengan standar hadis sahih. Kalau menurut ilmu hadis, sunnah itu dianggap sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifatnya sebagai manusia. Ini ada tambahan kata sifatnya. Sifatnya itu berarti kebiasaan-kebiasaan Nabi. Ya. Yang kedua, kalau dilihat dari perspektif ilmu usul fikih, sunnah itu adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi berupa perbuatan, perkataan, atau ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Karena apa? Karena usul fikih melihat bahwa apa saja yang disampaikan oleh Nabi, apa saja yang diperbuat oleh Nabi, apa saja yang didiamkan oleh Nabi itu punya implikasi hukum. Jadi contoh kasus tadi, Nabi melihat siapa Khalid bin Walid makan biawak dan dia diam, itu dari perspektif usul fikih, wah ini hukumnya berarti boleh nih karena nggak dilarang oleh Nabi kan gitu kan. Tapi kalau misalnya Nabi pernah melarang, kemudian memerintahkan ya. Dulu misalnya ziarah kubur itu dilarang di awal-awal Islam ya. Tapi setelah itu kan Nabi ngomong ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Al-an atau ala fazuruha. Sekarang silakan berziarah. Nah, ini menurut perspektif ilmu usul fikih, perintah sesudah larangan itu punya implikasi hukum boleh. Jadi yang dulu dilarang itu dicabut, kemudian ada perintah berarti
sampai kepada wajib gitu. Kemudian menurut ilmu fikih, sunnah itu sama dengan rumusan definisi ahli usul fikih, juga diartikan sebagai salah satu hukum taklifi, hukum yang diberlakukan kepada mukallaf yang bersifat sunnah. Jadi kalau sunnah itu anjuran ya. Jadi nanti perspektifnya beda. Jadi ketika disebut misalnya sodakoh itu kan ada dua ya. Ada sodakoh faridoh atau wajibah dan sodakoh sunnah. Sodakoh wajibah itu adalah zakat misalnya. Itu perspektif fikih itu. Tapi kalau sedekah yang biasa itu sunnah berarti hukumnya di bawah wajib, anjuran saja. Jadi itu dalam perspektif ilmu fikih. Baik, saya lanjutkan ke perbedaan hadis Nabi, hadis Qudsi, dan Al-Quran. Saya kira ini penting kita pahami bersama karena seringkali kita dihadapkan pada beberapa istilah ini. Hadis Qudsi itu adalah khitab atau titah Allah. Titah itu berarti sabda, firman, yang disampaikan kepada Rasul melalui mimpi atau ilham. Kemudian Rasul menerangkan apa yang diterimanya itu dengan redaksinya sendiri, walaupun tetap menyandarkan kepada Allah. Jadi dengan demikian hadis Qudsi itu redaksinya dari Nabi, isi pesannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu dimulai dengan qala Allah taala kemudian baru kepada Nabi. Berbeda dengan hadis biasa. Hadis biasa itu dimulai dengan tadi menyebut misalnya an Abi Hurairah atau akhbarona siapa gitu ya, haddasana siapa gitu. Ciri-ciri hadis qudsi di dalamnya terdapat perkataan Rasul ya. Ada Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala dan seterusnya itu cirinya. Makna kandungan hadis berasal dari Allah yang disampaikan langsung kepada Rasul tanpa perantara malaikat Jibril. Makanya tadi ada kemungkinan melalui mimpi atau ilham. Kemudian Rasul menerangkannya dengan gaya bahasanya sendiri. Jadi beda dengan nanti Al-Quran. Al-Quran itu lafdan wa maknan minallahi ta'ala. Lafad dan maknanya dari Allah langsung melalui Jibril ya. Melalui Jibril. Nah, itu bedanya. Sehingga nanti dari segi kemukjizatannya tentu levelnya berbeda. Hadis Qudsi berbeda dengan hadis Nabawi dan Al-Quran. Hadis Qudsi disandarkan kepada Allah, sedangkan hadis Nabi langsung diucapkan oleh Rasul tanpa menyandarkan kepada Allah. Makna hadis Qudsi dan hadis Nabawi berasal dari Allah maknanya, tetapi redaksinya dari Rasul. Nilai keduanya itu sama-sama berkemungkinan sahih ya. Jadi sahih, hasan, dan dhaif. Jadi hadis Qudsi juga kemungkinan ada yang dhaif kalau misalnya nanti dalam rangkaian periwayatannya terdapat rawi yang tidak memenuhi standar hadis sahih ya. Misalnya ingatannya, hafalannya lemah, ingatan atau hafalannya lemah, kemudian dia tidak dapat dipercaya, dia banyak berdusta dan sebagainya. Sementara Al-Quran, makna dan redaksinya langsung dari Allah. Jadi hadis Qudsi disebut hadis karena datangnya dari Rasul, dan disebut Qudsi karena Rasul menyandarkannya kepada Allah ya, yang Maha Kudus, Maha Suci ya, Maha Suci. Baik, selanjutnya macam-macam hadis tadi sudah saya jelaskan, tapi saya pertegas lagi. Ada kalau dilihat dari segi bobotnya, biasanya menurut ulama ilmu hadis fi'liyah itu ada yang menyebut derajatnya lebih tinggi ya. Mengapa demikian? Karena itu sudah dipraktekkan oleh langsung dan dilihat oleh para sahabat gitu ya. Berbeda dengan qauliyah. Qauliyah itu ada potensi redaksinya dari Nabi, tapi nanti dalam periwayatan ke perawi-perawi berikutnya itu melibatkan para perawi yang meredaksikan. Katakanlah misalnya ada ungkapan hendaklah kalian memulai sesuatu itu dengan tangan kanan. Boleh jadi nanti di perawi-perawi berikutnya itu agak berubah, tapi maknanya tetap sama. Gunakanlah tangan kanan dalam memulai sesuatu. Misalnya seperti itu ya. Karena berbeda dengan Al-Quran, hadis ini matannya, isinya, itu bersifat dalam tanda petik terbuka. Terbuka dalam arti terbuka diredaksikan oleh yang meriwayatkan. Oleh sebab itu nanti dalam kajian linguistik, khususnya dalam standarisasi bahasa Arab,
hadis itu bukan nomor 2 dari segi urutan dijadikan sebagai dasar atau dalil dalam menetapkan kaidah. Nomor 1 Al-Quran, nomor 2 adalah kiroat mutawatiroh. Baru nomor 3 hadis. Bahkan sempat diperdebatkan. Mengapa diperdebatkan dan bahkan sempat tidak masuk dalam salah satu sumber dalam penetapan kaidah. Karena hadis itu perawinya ketika sudah sampai tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu tidak semuanya orang Arab. Dan boleh jadi bahasa Arabnya bahasa Arab sudah tidak fusha lagi gitu. Makanya sempat jadi perdebatan apakah hadis itu bisa dijadikan sumber apa tidak dalam pengkaidahan bahasa Arab. Ya, makanya kemudian nanti dipilih-pilih kalau yang hadisnya mutawatir dan diyakini itu redaksinya masih orisinal dari Nabi, nah itu bisa dijadikan sebagai sumber. Oleh karena itu, kita keluar dari perdebatan itu. Oleh karena itu, hadis memang seperti tadi saya sampaikan, berpotensi mengalami perbedaan redaksi. Sebagai contoh misalnya gini, ini hadis yang sangat populer ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya. Di versi yang lain tuh banyak juga innama bu'istu li ahsanil akhlak gitu. Akan berubah itu kan. Kemudian di tempat lain itu apalagi ya? Saya pernah melihat itu variasinya ada 3, 4 atau 5 gitu ya. 5 ya. Sehingga wah ini berarti memang perawinya ini macam-macam ini. Dugaan kuat saya Nabi ngomongnya satu. Intinya adalah Nabi diutus untuk memperbaiki, ada yang liutamima, ada yang li apa lagi gitu ya. Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, tapi versi yang lain nanti akhlak yang baik, akhlak yang terpuji gitu kan. Ya namanya periwayatan dari mulut ke mulut, biasanya semakin jauh dari sumber itu ada potensi perubahan-perubahan redaksi, perubahan-perubahan penekanan gitu ya. Itu bisa kita buktikan ya. Ketika kawan-kawan pernah melihat di acara TTV ya, ada kuis kata berkait bisik berantai ya. Bisik berantai itu hampir pasti dari sumber paling pertama dengan yang akhir itu berbeda. Walaupun mungkin pembisiknya di awal itu sudah ngomong sesuatu, tapi dengan berbagai pengaruh situasi dan kondisi akhirnya mungkin berubah. Nah seperti itu kondisinya. Kemudian yang paling akhir sunnah takririyah ini mungkin relatif tidak banyak, tetapi tetap dimasukkan sebagai kategori sunnah karena memang Nabi berperan di situ. Mendiamkan itu kan sebetulnya merestui ya. Kalau dalam bahasa yang berlaku di masyarakat, diamnya seseorang terhadap sesuatu itu berarti tanda setuju gitu kan. Makanya dalam konteks hukum positif, ketika ada seseorang melihat orang lain itu melakukan suatu kejahatan dan dia diam, itu bisa bermakna dia ikut menyetujui atau ikut mendukung gitu. Makanya hati-hati juga itu. Oleh karena itu Nabi diam terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat itu juga punya implikasi hukum. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kehujahan sunnah atau hadis ya di slide nomor 12. Kalau dari sisi ajaran Islam semuanya sepakat hadis itu nomor 2 posisinya setelah Al-Quran. Jadi ini sesuai dengan beberapa ayat juga. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Ilallah di situ adalah ilal Quran wa ilar Rasul yakni ila sunnatihi gitu ya. Nomor 2. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, sebelum sampai ke metode atau prinsip-prinsip memahami hadis ya. Bagaimana dengan segolongan atau sekelompok orang yang menolak kehujahan sunnah ya, yang kemudian disebut dengan ingkarus sunnah atau orangnya mungkirus sunnah. Gerakan ini meskipun pernah ada, tapi sekarang mungkin agak mereda ya. Dulu pernah ramai juga itu. Saya kira tidak cukup berdasar. Mengapa? Karena menolak sunnah itu sama dengan menggugurkan salah satu syahadatul Rasul ya. Ketika kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah, bukan hanya percaya, bersaksi bahwa Allah itu ada, tapi juga percaya Allah itu menurunkan Al-Quran. Kan gitu kan? Kalau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kalau dia mungkir sunnah sama dengan syahadat yang kedua ini batal, nggak berlaku.
Dengan demikian para ulama atau majelis ulama pernah mengeluarkan fatwa bahwa gerakan ingkar sunnah itu dianggap sesat dan terlarang ya. Argumen yang mereka bangun katanya ma farratna fil kitabi min syai' katanya. Segala sesuatu itu tidak ada yang terlewatkan gitu ya dalam Al-Qur'an dan sunnah. Dan saya kira argumen itu kurang beralasan karena yang dimaksud yang ada di Quran itu adalah hal-hal yang bersifat umum ya. Sementara hadis hadir untuk memerinci, untuk memberi penjelasan, terutama penjelasan teknis atau prosedural terkait hal-hal yang tidak ada rinciannya di dalam Al-Quran. Karena itu kita harus memahami kedudukan dan fungsi hadis ya, yang ada di slide 13 ya. Fungsi utama sunnah atau hadis terhadap Al-Quran adalah sebagai penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang memerlukannya. Karena sebagian nanti ada juga yang dijelaskan oleh Al-Quran. Dan ini sesuai dengan prinsip dalam memahami ajaran Islam, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, bahwa ini prinsip ini diadopsi dari pendapat Ali bin Abi Thalib, an-nasu, maksudnya di sini an-nasul Qur'ani wal hadis gitu ya, yufassiru ba'duhu ba'dah. Teks hadis atau teks ayat Quran dan hadis itu saling menafsirkan nanti menjelaskan satu dengan yang lain. Sebagai contoh misalnya kalau Quran dijelaskan oleh Quran misalnya di surat Al-Baqarah itu dinyatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, hudal lil muttaqin itu dijelaskan lagi oleh ayat Al-Quran berikutnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya kepada hal-hal gaib ya. Kemudian wa yuqimunas shalah, melaksanakan sholat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, itu penjelasan Quran dengan Quran. Tapi ada juga perintah-perintah yang sifatnya umum dalam Quran, tidak ada juknisnya, petunjuk teknisnya. Lalu hadis hadir, hadis menjelaskan bagaimana misalnya tata cara sholat. Sehingga Nabi menyatakan misalnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dengan kata lain, sunnah fi'liyah Nabi itu menjadi penjelas, menjadi pemerinci, menjadi petunjuk teknis dalam pelaksanaan sholat. Nah, karena itu tidak mungkin memahami Al-Quran tanpa hadis. Demikian pula memahami hadis dilepaskan dari konteks Qur'annya itu juga sesuatu yang berbahaya. Gitu. Oke, apa bentuk penjelasannya? Yang pertama, penjelasan Quran itu berupa namanya bayan muwafiq atau bayan takkid atau bisa juga bayan takrir. Artinya hukum atau ketentuan yang dibawa oleh sunnah itu sesuai dengan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat tertentu. Jadi kehadiran hadis itu memperkuat atau meneguhkan apa yang disampaikan atau apa yang ada di dalam ayat Al-Quran. Misalnya tentang iman, Islam, dan ihsan ya, hadis Jibril itu ya. Itu dipertegaslah, itu mempertegas beberapa ayat misalnya yang terkait dengan apa? Misalnya iman ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir ila akhiri al-ayah gitu ya. Nah, itu mempertegas itu misalnya ya. Nah, itu yang pertama ya, namanya bayan muwafiq ya. Yang kedua bayan tafsir. Bayan tafsir atau bayan tafsil, yaitu menjelaskan dalam bentuk memerinci. Jadi ada ungkapan-ungkapan dalam ayat yang sifatnya mujmal, sifatnya umum, lalu diperinci lagi, didetailkan lagi oleh hadis. Contohnya misalnya perintah sholat ya, itu kan hanya umum saja, global saja. Aqimus sholah wa atuz zakat. Bagaimana cara melaksanakannya? Berapa jumlah rokaatnya? Atau berapa jumlah sholat yang dikategorikan wajib itu? Sehingga muncullah hadis-hadis tentang sholat fardu, sholat 5 waktu, gitu ya, jumlah rokaatnya dan sebagainya. Itu berarti kehadiran hadis memerinci, ya, mendetailkan, memberi petunjuk teknis pelaksanaan sesuatu yang sifatnya masih global yang ada dalam Quran. Yang ketiga adalah bayan takhsis al-am.
Artinya hadis berfungsi sebagai keterangan yang mengeluarkan atau mengecualikan suatu masalah dari cakupan makna umum ayat. Misalnya secara umum anak itu mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Tetapi hadis Nabi mengecualikan bagi anak yang membunuh orang tuanya itu tidak berhak, ya kan? Kan ada ayatnya ya, lidzakari mislu hadil unsayain misalnya ya. Anak laki-laki itu dapat dua bagian dibandingkan dengan anak perempuan, hanya satu bagian. Tahu-tahu karena anak ini mungkin sudah kebelet ingin mewarisi harta orang tuanya diracun, dibunuh. Nah, dan itu penjelasannya ada di hadis, anak yang membunuh atau siapapun ahli waris yang membunuh, al-qatil itu apa namanya? Apa bahasa hadisnya? La yaris atau menjadi batal status sebagai ahli waris gitu. Nah, itu berarti penjelasannya adalah mengkhususkan yang umum. Kemudian berikutnya yang keempat, nah itu tadi mohon maaf belum diurutkan. No, di slide nomor 17, bayan dalam bentuk takyid al-mutlak. Takyid itu artinya qayyadu itu mengikat. Yang mutlak itu yang belum ada, yang masih bebas atau masih belum ada batasannya ya. Sunnah datang atau hadis datang membawa keterangan yang memberi batasan kepada makna yang mutlak dari sebuah ayat. Misalnya, pencuri laki-laki atau perempuan itu dipotong tangannya ya, asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma kan gitu kan di surat Al-Maidah. Nah, pengertian tangan itu mutlak. Tangan itu bisa dari ini ujung jari sampai sini, sampai apa namanya? Dekat pundak itu tangan gitu ya. Lalu hadis hadir membatasi, yaitu hanya sampai pergelangan saja. Di hadisnya itu ada kata arrusu itu sampai pergelangan. Jadi yang dipotong itu sampai sini, bukan sampai sini. Jadi itu apa namanya fungsi hadis. Yang kelima namanya bayan nasah atau tabdil. Ini agak sedikit kontroversi karena hadis itu dari segi status kan di bawahnya Al-Quran. Nah itu ada yang mempermasalahkan bahwa kehadiran hadis itu tidak mungkin menasah atau membatalkan atau mengganti ayat-ayat Al-Quran. Jadi dalam konteks ini barangkali kalau saya lebih cenderung berpendapat bahwa hadis tidak sampai bisa menasah ya. Tapi kalau hadis itu menjelaskan sesuatu yang baru, yang menjadi dasar atau menjadi patokan dalam penegakan hukum itu iya. Sebagai contoh misalnya hukuman rajam itu dalam Quran nggak ada. Adanya di dalam hadis ya. Adanya dalam hadis pernah dipraktekkan di masa Nabi dan juga di masa para sahabat ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya masih ada ya satu lagi, ini yang tadi saya sebut ya, bayan tasri namanya. Jadi hadis punya otoritas atau Nabi diberikan oleh Allah otoritas untuk menetapkan suatu hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Misalnya penetapan hukumnya khimar jina, khimar kampung ya, keledai ya. Haramnya memadukan antara seorang perempuan dengan bibinya. Ya, haramnya binatang buas yang bertaring, berkuku tajam, yang mencekram itu kan ada ya. Tapi di dalam Quran nggak ada. Dengan demikian, sunnah atau hadis itu adalah sumber ajaran Islam sudah Al-Quran. Baik sunnah itu dianggap berdiri sendiri dengan hukum tasri yang baru, maupun merupakan perpanjangan, perluasan dari atau elaborasi dari Al-Quran. Al-Quran dan sunnah wajib diikuti dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kita. Nah, Said Nursi mencoba menawarkan sejumlah prinsip ya. Kalau yang saya baca dari Al-Kalimat itu ada 12 prinsip ya. Cuman memang saya baca prinsip-prinsipnya itu ada yang sifatnya umum, tetapi kalau boleh saya menyederhanakan bahwa Nursi berusaha memahami hadis lebih pada aspek substansinya. Beliau tidak menjelaskan bagaimana misalnya ketika ada hadis yang statusnya hanya sampai mauquf atau maktu gitu, atau ada hadis satu dengan yang lain saling bertentangan misalnya ya.
tapi lebih kepada substansinya, esensinya. Karena itu prinsip-prinsip yang saya coba baca dan tadi pindahkan ya dari buku Al-Kalimat itu dimulai dengan yang umum sekali. Yang pertama misalnya ini agama adalah ujian dan cobaan. Kelihatannya beliau ingin mengatakan bahwa beragama, misalnya dengan meyakini hadis, itu bukan semata-mata bagaimana mengamalkan hadis, tapi di dalam diri kita, di dalam kita pada mentalitas kita itu ada yang diuji ya, ada yang diuji oleh Allah dan Rasul-Nya. Apakah kita mengimani sepenuh hati misalnya, apakah kita berusaha untuk tulus, katakanlah seperti itu ya, menerima hadis tertentu gitu ya. Nah, dengan ujian, kata Nursi, jiwa yang mulia akan dibedakan dengan jiwa yang hina. Karena itu ia membahas jumlah kejadian yang disaksikan oleh manusia di masa depan dengan cara yang tidak kabur, yang sulit dipahami. Dan juga tidak jelas sekali yang membuatnya segera dipercaya. Namun ia menyajikannya secara terbuka dan tidak sulit dipahami akal, serta membuka ruang untuk memilih. Jadi hadis pun sebetulnya kalau itu dipahami ya, karena hadis itu juga banyak pilihannya ya, berkaitan dengan satu hal gitu ya, maka sejatinya kita akan berusaha untuk beradaptasi ya, menyesuaikan diri ya, bagaimana mengamalkan hadis itu. Katakanlah misalnya berkaitan dengan sholat gitu kan. Dalam sholat itu kan ada petunjuk ya, sholatlah kamu dengan berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, sholatlah dengan duduk ya. Berarti boleh duduk di atas kursi ya. Dan ternyata dulu saya membayangkan, masa iya sih sholat pakai duduk itu waktu kecil ya. Ternyata ketika kita ke Masjidil Haram tuh banyak sekali orang yang bawa kursi untuk sholat. Rupanya kita menyadari apa yang disampaikan oleh Nabi ini benar. Dan banyak orang yang memilih dengan cara itu ya. Entah alasannya karena faktor kesehatan atau faktor yang lain. Dan kalau nggak bisa itu sholatlah dengan berbaring kan gitu. Nah ini saya mencoba mengaitkan ini dengan itu tadi, agama adalah ujian dan cobaan. Ya kalau kita sedang diuji tidak bisa berdiri ya pilihannya kemudian sholatnya dengan duduk kan gitu. Demikian pula ketika sulit air ya dalam kondisi kemarau gitu ya, kita tidak harus berwudu, kita bisa menggantinya, pilihannya adalah dengan bertayamum karena satu dan lain hal. Bisa juga karena faktor sakit ya, ada anggota badan kita yang kalau kena air itu bermasalah gitu. Sehingga kita bertayamum, atau ketika kita berada di pesawat ya yang tidak memungkinkan kita berwudu gitu ya. Sehingga kita dianjurkan memilih tayamum. Itulah agama sebagai ujian dan cobaan. Dan ternyata hadis itu menawarkan pilihan-pilihan untuk itu gitu ya. Kalau yang saya pahami ya dari pendapat Nursi ini. Dengan demikian jalan atau opsi dalam beragama itu tidak boleh dibuat kaku, justru harus luas. Jadi maka kemudian kita mengatakan Islam itu luas dan luas ya. Banyak pilihan dan sekaligus pilihan-pilihan itu memang sengaja didesain sesuai dengan apa? Sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan kemampuan manusia. Oke. Ketika kita mengadakan perjalanan, ada opsi menggabung 2 waktu sholat gitu kan, dan sekaligus memendekkannya, mengkosor misalnya. Nah pilihan itu hemat saya adalah pilihan-pilihan yang pertama karena nanti ada kaitan dengan prinsip-prinsip berikutnya, karena Islam itu rahmat, Islam itu memberi apresiasi kepada pemeluknya, umatnya, untuk bisa memanfaatkan kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oke, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, berbagai persoalan Islam itu memiliki sejumlah tingkatan dan kedudukan. Ketika salah satunya membutuhkan dalil yang kuat, seperti dalam masalah akidah, maka yang lain cukup dengan dugaan yang kuat, serta yang lain dengan sikap taat, menerima dan tanpa penolakan. Para ulama memang sudah sepakat bahwa kalau urusan akidah, urusan keimanan, itu dalilnya harus betul-betul kuat ya, sahih ya. Sehingga tidak boleh misalnya
kita membahas masalah akidah, menetapkan suatu persoalan akidah, hadisnya itu hadis doif, nggak boleh. Malah anjurannya itu adalah hadis yang mutawatir. Jadi sahihnya bukan hanya sahih pada level ahad, tapi mutawatir gitu. Sementara yang lain nanti, terutama dalam konteks fadhailul amal, itu juga dibahas oleh Nursi, itu boleh menggunakan hadis-hadis yang tidak terlalu kuat karena substansinya tidak berkaitan dengan akidah, tapi berkaitan dengan dorongan, berkaitan dengan motivasi, berkaitan dengan inspirasi untuk berbuat baik gitu ya. Dengan prinsip tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran atau ajaran Al-Qur'an secara umum ya, ajaran Islam secara umum. Yang ketiga, banyak ulama dari kalangan Bani Israel dan Nasrani pada masa sahabat yang masuk Islam. Mereka masuk Islam dengan membawa sejumlah informasi yang dimiliki sebelumnya. Tidak sedikit dari informasi yang bertentangan dengan kenyataan yang kemudian dianggap sebagai bagian dari Islam. Kelihatannya Nursi ingin mengatakan bahwa kita harus cukup selektif ya terhadap hadis-hadis tertentu yang berpotensi punya muatan Israiliyat. Ada kaitan dengan tradisi-tradisi yang dimiliki oleh Bani Israel atau Nasrani ya, yang ketika mereka masuk Islam tuh mungkin masih ingin juga sedikit menyelipkan atau menambahkan, membubui gitu ya hadis-hadis Nabi ya. Dan hal-hal seperti itu biasanya yang berkaitan dengan kehidupan mereka, berkaitan dengan Bani Israel, berkaitan dengan Nasrani gitu ya. Berarti dalam menjadikan hadis sebagai dasar atau sebagai pedoman, terutama hadis-hadis yang perawinya itu melibatkan orang-orang yang sebelumnya itu bukan Muslim ya, mu'alaf ya, dan dari Nasrani, maka itu harus ekstra hati-hati karena khawatir ada muatan-muatan atau bumbu-bumbu yang tidak sesuai ya, yang tidak sesuai. Yang keempat, terdapat pernyataan dari perawi atau makna yang mereka ambil dari matan hadis yang dimasukkan ke dalam hadis. Nah, karena manusia tidak terlepas dari kekeliruan, ada dari perkataan atau kesimpulan tersebut yang bertentangan dengan realitas sehingga melemahkan kedudukan hadisnya. Saya kira dalam konteks paham Sunni, kita kan sudah menyepakati ya peringkat hadis sahih itu ya. Yang paling sahih itu setelah Quran adalah hadis Bukhari atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Kalau mau lebih kuat itu gabungan Bukhari Muslim ya. Kalau perorangan Bukhari, kemudian Muslim, kemudian nanti kutub As-Sunan itu ya, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Ibnu Majah gitu ya. Tapi dalam konteks ini hadis yang berkaitan dengan akidah dan ibadah itu harus minimal harus ini ya statusnya adalah hasan ya. Tidak boleh hadis dhaif dijadikan sebagai hujjah atau sebagai dalil. Dan karena itu nanti dalam kajian ilmu hadis nanti ada yang disebut dengan ilmul jarhi wa ta'dil. Bagaimana meneliti, menetapkan status kesahihan hadis berdasarkan kritik sanad dan juga kritik matannya. Memang di prinsip-prinsip ini nggak terlalu dibahas oleh Nursi, tapi kelihatannya yang saya coba tangkap adalah beliau sekali lagi ingin lebih menonjolkan pada substansi dan rasionalitas dari matan hadis itu ya. Karena apa? Karena sebetulnya kalau kita menggunakan nalar itu dengan cukup cerdas gitu kira-kira ya. Hadis-hadis tertentu yang dalam tanda petik kurang rasional itu boleh jadi memang bertentangan gitu ya dengan hadis yang lebih kuat ya, hadis mutawatir misalnya seperti itu. Dan nanti di antara indikator hadis dhaif khususnya hadis palsu itu adalah hadis-hadis yang berisi sesuatu yang tidak masuk akal biasanya, tidak masuk akal. Contohnya misalnya ada hadis al-qadariyatu majusul ummah. Nah, ini hampir dapat diduga yang menyatakan ini adalah orang yang anti qadariyah ya. Lalu
kejanggalan lainnya adalah di masa Nabi itu kan belum ada istilah Qadariyah gitu ya. Apalagi kemudian dinyatakan Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Itu pasti bukan hadis. Itu palsu itu. Atau ada juga saya pernah baca itu misalnya Al-Badinjan apa ya, tapi intinya begini, terong itu adalah biang kerok segala penyakit tuh. Wah, ini kelihatannya ada permusuhan nih antara petani terong dengan petani labu apa petani yang lain gitu ya. Supaya terong tidak laku, maka terong dibully, disudutkan ya. Jadi terong itu biang kerok atau sumber dari segala penyakit gitu. Nah, masa iya sih Nabi menyampaikan hal yang seperti itu, dan akhirnya setelah dilacak, wah ini hadis palsu gitu ya. Lebih-lebih nanti hadis yang berkaitan dengan pengkultusan ya, termasuk pengkultusan Ali itu kan banyak yang kemudian status kesahihannya dipertanyakan, dan memang umumnya tidak sahih. Mohon maaf, saya minum dulu. Yang kelima, jumlah makna yang terilhami bagi para ahli hadis dan kalangan wali dan ahli kasyaf atau penyingkapan dianggap sebagai hadis. Hal itu dikarenakan ada yang riwayat bahwa di kalangan umat ada yang berposisi sebagai orang yang mendapat ilham. Seperti diketahui bahwa ilham para wali bisa keliru karena sejumlah hal. Maka bisa saja muncul sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan pada jenis riwayat seperti ini. Jadi gini, tadi saya sudah mengatakan bahwa hadis itu sangat terbuka ya, terbuka redaksinya ya. Dan boleh jadi ya, orang-orang yang di masa lampau itu menempuh lelaku tertentu ya dalam konteks suluk ya atau tasawuf, mungkin mereka merasa dapat ilham sesuatu, lalu ilham itu disampaikan, dan untuk bisa lebih dipercaya itu kemudian dinisbahkan kepada Nabi. Nah, di sini kalau saya pahami, Nursi kelihatannya ingin ya agar kita selektif dalam mencermati dan mengkritisi hadis-hadis yang dalam tanda petik tidak ada sanad atau tidak ada riwayatnya. Karena kita semua sepakat bahwa ungkapan yang kemudian dinisbahkan kepada Nabi itu harus jelas sanadnya. Mata rantai transmisinya itu harus bersambung kepada Nabi. Kalau tidak kepada Nabi ya itu berarti bukan hadis, dan orang yang memalsukan hadis itu kan ancamannya luar biasa itu. Hadisnya itu ahdasa fi laisa min amrina fal yatabawwa maq'adahu man kadzdzaba alayya muta'ammidan ya fal yatabawwa maq'adahu minan nar gitu kan. Itu kan luar biasa. Ancaman Nabi ini sebetulnya menjadi isyarat bagi kita semua bahwa kita jangan mudah mengklaim itu hadis padahal bukan hadis, kira-kira seperti itu. Dan di segi yang lain, saya kira Nursi juga ingin mengatakan bahwa kalau itu memang bukan hadis, ya katakanlah itu ungkapan siapa gitu ya. Apakah ungkapan Ali misalnya kan, ungkapan Umar gitu ya. Kadang-kadang kita masih sering dengar itu qala Rasulullah misalnya terkait dengan puasa, dan itu setelah diteliti kan juga banyak yang doif ya. Misalnya 10 hari pertama itu adalah rahmat gitu ya, awaluhu rahmah, ausatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Itu ternyata selain populer di masyarakat, ternyata setelah diteliti, saya kira almarhum Kiai Mustafa Ali Yaakob punya itu buku-buku hadis doif atau hadis palsu seputar Ramadan ya. Dan ternyata orang yang tanpa kritis, tanpa berusaha untuk menyaring dengan baik ini hadis atau bukan, itu ya lebih cenderung menyampaikannya seolah-olah hadis padahal bukan gitu. Nah, berarti saya ingin menegaskan Nursi mengajak kita untuk bersikap kritis ya terhadap hadis-hadis yang berpotensi itu bukan hadis. Hadis-hadis yang mungkin muncul dari orang-orang yang dianggap wali atau apa, padahal ya itu ungkapan biasa saja. Dan saya kira itu sudah banyak ini ya buku-buku yang memuat atau berisi ucapan-ucapan atau mirip-mirip kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi gitu ya. Misalnya saja yang
yang dikemukakan oleh siapa? Ali itu kan sudah dikompilasi dalam misalnya Nahjul Balaghah itu ya, berisi ungkapan-ungkapan indah dan menarik sebetulnya ya. Karena bagaimanapun para sahabat terutama itu kan ya dapat sentuhan dari Nabi. Jadi apa-apa yang disampaikan itu ya mestinya tidak jauh dari ilmu yang diperoleh dari Nabi. Cuman karena itu redaksinya dari dia dan mungkin juga ada tambahan dikit ya sana sini gitu, maka ya tidak boleh dikatakan itu sebagai hadis. Oke, prinsip yang keenam, terdapat sejumlah cerita yang dikenal di tengah-tengah masyarakat. Cerita tersebut menjadi semacam perumpamaan. Sementara yang dilihat pada perumpamaan bukan makna yang sebenarnya, namun tujuan yang ada di baliknya. Karena itu pada sejumlah hadis terdapat penyebutan sejumlah kisah dan cerita yang telah dikenal luas dalam bentuk majas dan perumpamaan sebagai bimbingan dan pengarahan. Jika ada kekurangan pada makna hakikinya dalam persoalan tersebut, maka dikembalikan kepada uruf atau kebiasaan yang ada, serta dikembalikan pada cerita yang berkembang luas di sana. Artinya, kalau ada kisah ya, dan kisah itu sebetulnya sumbernya dari masyarakat bukan dari hadis Nabi ya, ya jangan dikatakan itu dari Nabi, dikembalikan saja itu cerita misalnya terjadi pada masa, katakanlah misalnya masa tabi'in ya, terkait dengan Sufi Hasan Al-Basri misalnya ya, ada 3 orang datang berkonsultasi mengadukan nasibnya ya, yang satu sudah menikah lama tidak punya anak atau tidak kunjung dikaruniai keturunan, yang satu lagi ada yang sawahnya hampir gagal panen karena kemarau panjang, ada yang jadi satu lagi orang yang miskin gitu ya. Lalu mereka minta saran gitu ya, disarankanlah oleh Hasan Al-Basri misalnya, perbanyaklah engkau beristighfar dimanapun engkau berada, di jalan, di rumah, di di pasar dan seterusnya. Kalau ada seperti itu dan memang riwayatnya hanya sampai kepada tabiin, ya sudah kita katakan itu bukan hadis, tapi itu adalah asar atau akwal at-tabiin, misalnya seperti itu. Berikutnya sedikit lagi. Sebenarnya ada 12, tapi kayaknya sampai 8 atau 9 tadi saya coba nyalin ya. Yang ketujuh, banyak tasbih dan perumpamaan retoris yang diposisikan sebagai hakikat yang real. Hal itu terjadi entah karena perjalanan waktu atau karena berpindah dari orang berilmu ke orang yang bodoh, sehingga mengasumsikan perumpamaan tersebut itu sebagai sebuah kenyataan yang sebenarnya. Misalnya 2 malaikat yang disebut sebagai banteng dan ikan yang terwujud dalam bentuk alam misal, di mana keduanya termasuk malaikat Allah yang mengawasi hewan darat dan laut. Mereka berubah menjadi lembu besar dan ikan raksasa dalam sangkaan dan persepsi keliru manusia. Hal itulah yang menjadi sebab lahirnya sikap penentangan terhadap hadis. Jadi sekali lagi, hadis kelihatannya oleh Nursi tidak boleh dicampur aduk dengan metafor-metafor atau perumpamaan-perumpamaan yang terjadi ya di masyarakat. Karena apa? Karena perumpamaan itu tidak sepenuhnya benar. Sebagai contoh misalnya begini, dan ini masih menjadi mitos, seringkali jadi mitos di masyarakat ya. Ketika terjadi gerhana bulan gitu ya, bulan itu kan perlahan-lahan cahayanya meredup dan bahkan kemudian menjadi gelap kan gitu. Nah itu konon, itu cerita yang berkembang di masyarakat, bulannya itu dimakan binatang besar gitu, ditelan gitu ya, sehingga kemudian tidak bisa percaya lagi. Nah supaya bulan yang sudah ditelan oleh dimakan binatang itu dikembalikan seperti semula, masyarakat kemudian menabuh kentongan atau memukul apa yang memunculkan suara berdetungan satu dengan yang lain, sehingga binatang tadi itu nggak jadi menelan dan memakan habis, dikembalikan lagi. Nah, hal seperti itu kadang-kadang di masyarakat masih sangat dominan ya, peristiwa-peristiwa tertentu. Itu kadang-kadang dikaitkan dengan fenomena alam ya, yang tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya faktual atau real ya. Tapi memang masyarakat itu ya begitu itu. Karena apa? Karena masyarakat itu kan levelnya macam-macam ya. Ada yang masih di level penuh
percaya kepada yang bersifat mitos, itu ada yang sudah di level yang lebih percaya kepada fakta-fakta empiris, ada yang sudah lebih dari itu. Nah, saya menangkap apa namanya, Nursi ingin supaya masyarakat ini lebih apa, bisa membedakan mana yang mitos, mana yang fakta, dan mana yang merupakan kebenaran dari sabda atau dari hadis Nabi. Yang kedelapan, dat yang maha bijak dan maha mengetahui menyembunyikan di negeri ujian ini sejumlah persoalan yang sangat penting di antara begitu banyak persoalan yang ada. Penyembuhan tersebut terkait dengan sejumlah hikmah dan maslahah. Misalnya Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, waktu mustajab di hari Jumat, para wali soleh di antara seluruh manusia, ajal dalam usia manusia serta kiamat dan pada umur dunia dan seterusnya. Jadi gini, banyak beberapa hal yang memang masih selalu menjadi misteri ya. Mengapa Lailatul Qadar itu hanya di bulan Ramadan dan di malam tertentunya juga tidak dipastikan apa malam 21, 23, 25, 27, 29 misalnya. Termasuk juga soal usia gitu. Nah, hal-hal seperti ini kelihatannya Nursi ingin mengajak kita percaya kepada prinsip umumnya. Prinsip umumnya itu adalah bahwa hal-hal yang sifatnya gaib dan menjadi hak prerogatif Allah, ya sudahlah, kita kembalikan kepada yang punya otoritas gitu. Sehingga kita tidak kemudian apa namanya, melakukan interpretasi yang berlebihan atau membuat suatu penafsiran yang kadang-kadang di luar nalar, kira-kira seperti itu ya. Sehingga muncul misalnya ya, terkait dengan oh ini tadi malam terjadi Lailatul Qadar. Nah, ini buktinya apa namanya, pagi itu sinar matahari seperti apa ya, agak pucat, terus tidak terlalu panas, semua membeku apa gitu ya. Itu saya kira interpretasi yang berlebihan dan saya kira itu sudah banyak dibantah oleh para ulama ya. Jadi tidak ada tanda-tanda fisik gitu ya terkait dengan turunnya Lailatul Qadar. Kalau tanda-tanda non fisik ya, misalnya seorang itu semakin soleh gitu ya, semakin khusyuk dalam sholat, nah itu boleh jadi mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Jadi saya kira dalam hal ini Nursi kelihatannya apa namanya, lebih berusaha untuk menangkap apa ya, pesan yang sifatnya misteri itu dengan pendekatan yang lebih rasional ya. Oke, yang terakhir, walaupun masih ada 12 nanti dibaca sendiri ya. Hasil dari sebagian persoalan iman itu mengarah kepada sejumlah hal yang terkait dengan alam sempit dan terbatas ini. Sementara yang lainnya mengarah kepada alam ukhrawi yang luas dan tak terbatas. Karena sebagian hadis yang terkait dengan fadilah amal dideskripsikan oleh Rasulullah SAW dengan gaya bahasa retoris sebagai bentuk motivasi dan ancaman, maka orang yang kurang cermat mengira bahwa sejumlah hadis itu berlebihan. Sebenarnya tidak demikian. Semuanya benar dan merupakan sebuah hakikat. Jadi intinya kalau ada hal-hal yang ada hadis-hadis yang berkaitan dengan motivasi, berkaitan dengan ancaman, maka sekali lagi yang ditangkap itu adalah inti substansinya ya. Bukan mungkin narasi yang berlebihannya. Kita menyepakati itu sebagai sebuah kebenaran yang perlu perlu ditangkap ya. Misalnya berpikir sesaat itu lebih lebih utama ya daripada beribadah berapa 1000 tahun atau apa gitu ya. Misalnya seperti itu ya. Itu substansinya bukan soal beribadahnya yang 1000 tahun atau apa, tetapi bahwa berpikir, belajar, mengembangkan ilmu itu sangat-sangat penting, kira-kira seperti itu. Tidak kalah penting dengan ibadah. Mungkin konteks hadis seperti itu, tapi itu perlu diteliti lagi ya kebenarannya, kesohihannya. Konteksnya kelihatannya adalah Nabi melihat bahwa sebagian orang itu ada yang begitu dengar hadis Nabi tertentu soal motivasi beribadah, mereka semangat beribadahnya itu begitu tinggi sehingga kadang-kadang ada yang sampai melupakan urusan dunianya gitu ya, di masjid terus gitu ya. Nah, sehingga perlu ada dorongan-dorongan seperti ini supaya berimbang gitu. Karena Nabi juga pernah bukan memarahi ya, mengingatkan ya seorang sahabat yang kelihatannya
di masjid terus itu, padahal masih punya keluarga, punya istri, punya anak yang juga harus dinafkahi gitu. Nabi menyuruh dia untuk pergi ke hutan cari kayu bakar lalu dijual, hasil jualan uang hasil jualannya itu untuk menafkahi dan mencukupi keluarganya. Jadi saya kira sekali lagi ini yang 3 lagi nanti dibaca ya. Sekali lagi yang saya ingin tegaskan adalah bahwa prinsip-prinsip atau metode pemahaman hadis yang disampaikan oleh Nursi ini menurut saya ya, ini belum sampai pada kesimpulan saya membuat PowerPoint tadi, cenderung mengemukakan pentingnya menangkap substansi ya, daripada sekedar misalnya mempermasalahkan redaksi atau mengaitkan dengan kasus, mengaitkan dengan kisah, mengaitkan dengan perumpamaan dan sebagainya. Mengapa? Karena pada dasarnya hadis itu nanti jika disandingkan dengan Al-Quran dan isinya tidak saling bertentangan, maka pada dasarnya substansi dari hadis itu bisa diterima sebagai sebuah sumber ya. Tentu nanti ada kriteria lagi, dan dalam hal ini mungkin Nursi tidak sampai memerinci ya bagaimana menjadikan hadis tentang akidah itu sebagai dasar atau sebagai hujah, hadis tentang ibadah dan lain sebagainya. Dan itu mungkin perlu perlu kajian tersendiri. Namun kita sepakat misalnya nanti dalam beristimbat hukum peringkat-peringkat hadis sahih itu ya, itu tentu ada pemanfaatannya masing-masing. Hadis mutawatir itu umumnya untuk apa? Hadis sahih ya. Sahihnya itu juga nanti bertingkat juga ya. Ada ahad, itu ada hadis masyhur, ada hadis aziz, gharib dan sebagainya. Saya kira demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang pas ya mohon dipas-paskan gitu. Mungkin ada yang sudah lebih paham terhadap buku Nursi Al-Kalimat, juga silakan memberi pemahaman dan perspektif yang berbeda barangkali, karena terus terang saja tulisan Said Nursi di Al-Kalimat itu saya tidak melihatnya sebagai sebuah metode dalam pengertian prosedur ya, tapi lebih kepada panduan-panduan umum saja, prinsip-prinsip umum saja. Dan prinsip-prinsip itu mungkin didasarkan pada pengalaman beliau dalam berinteraksi dengan hadis. Lebih-lebih beliau itu kan hidupnya waktu itu banyak berpindah-pindah, sehingga mungkin tidak sempat mengecek ya hadis itu dari mananya, riwayatnya secara utuh, tapi karena dia hafal ya mungkin lebih hafal ininya ya, matannya ya, tidak hafal secara keseluruhannya, sehingga dalam memahami hadis beliau kelihatannya seperti tadi saya sampaikan cenderung lebih menangkap kepada substansi ya, daripada matannya, daripada sanadnya gitu. Kalau boleh saya sebut seperti itu. Saya kira demikian Pak Hasbi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kayaknya sudah jam 10 ya. Saya kembalikan ke Pak Hasbi, dipersilakan Pak Hasbi.